Halo Tribuners, saya Hadi Prayogo. Selamat datang di acara Ngobrol Bareng Pilkada 2020 bersama HDP. Saya sekarang ada di Metro. Ayo kita lihat dengan siapa saya berbincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Ya, siang ini kita diterima oleh Bapak Wakil Wali Kota Metro, Bapak Johan. Luar biasa. Kami juga disuguhi makanan khas Metro, kemudian juga diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan Pak Johan ini akan mencalonkan atau maju lagi dalam Pilkada Desember 2020. Nanti Tribuners kita coba tanya-tanya tentang visi misi dan apa obsesi Bapak tentang Metro. Assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam. Pak Johan. Adi. Ya siap. Pak Johan sudah santer bahwa mau maju lagi di Desember 2020. Amin. Kalau kita setback selama ini Pak, apa yang tidak jadi konsentrasi Bapak dalam pembangunan Metro? Meskipun Bapak sebagai Wakil Wali Kota, tapi tentunya ikut mencanangkan program-program pembangunan Metro, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Tribuners semuanya. Jadi yang pasti Bapak, kalau Bapak tadi mengatakan bahwa Bang Hadi saya ada niat, itu memang betul. Ya, niat ini pasti semuanya kan timbul dari diri dulu. Ya. Karena saya sendiri sudah 2 kali wakil. Ya, periode 2005-2010 berpasangan dengan Lukman Hakim. Oh ya. 2010 ke 2015 itu kembali PNS. Oh. Karena saat itu belum mundur. Ya, jadi saya kembali PNS. Istilahnya 2010 saya nyalon Pak itu karena kalah kembali pun mundur. Nah, 2015 diajak Pak Pairi. Ya. Itu jadi wakil. Alhamdulillah saya kalah dulu. Jadi kalau rumah ini pun jadi udah 2 kali nih. Sudah 2 kali. Iya. Jadi Bapak birokrasi tulen istilahnya Pak ya. Alhamdulillah Pak, sebelum saya duduk wakil juga memang saya kembali dari PNS. Ya. Jadi kalau dibilang birokrasi tulen nggak tahu lah pokoknya istilah itu ya. Ya. Yang pasti saya di dalam pemerintahan saya sudah semua saya jalani, bahkan saya sudah ditempatkan alhamdulillah. Ya. Kalau obsesi namanya bicara maju ke depan. Ya. Saya wajar ketika, mohon maaf wajar menurut saya. Ya. Karena saya selama ini di birokrasi, ada hal yang kadang-kadang ketika saya kabak keuangan, ingat ya, kabak keuangan atau siapapun dia duduk di keuangan itu, kalau sekarang bahkan mungkin suatu badan jadi BPKAD, itu biasanya sekretaris panitia anggaran. Oh ya. Dia duduk di situ tuh dia. Ya, karena ketua panitia anggaran itu biasanya kalau di eksekutif itu kan sekda. Sekretarisnya orang keuangan. Ya. Kalau di dalam birokrasi itu yang setahu saya selama ini. Nah, jadi ketika saya membahas anggaran, ketika saya saat itu hanya selaku kabak, kadang-kadang tuh jadi kayaknya mau apa? Ya wajar ya, mereka dinas tuh mau supaya ngerebut anggaran. Ya. Ini bahkan sampai ngejual ini maunya bupati. Nah, ini mau. Nah, saya merasa saat itu ya gua kalah roh. Saya eselon 3, mereka eselon 2. Jadi terpikir sama saya saat itu. Aduh, kalau yang maunya selaku kepala dinas itu ngomongin bahwa ini maunya masyarakat mungkin enak juga. Ya. Tapi ini mau kalau gitu kalau bahwa keinginan kita terpenuhi, keinginan masyarakat supaya terpenuhi. Kalau itu saya jadi pemimpin. Ya. Itu pemikiran saya itu. Jadi ini kita kilas balik sedikit ke 2005. Ya. Makanya kenapa Johan diselalu dari birokrasi akhirnya lari ke ya kalau udah di dalam jadi pemimpin itu mau maju dibicarakan bahwa itu katanya udah dunia politik Mas. Dunia politik. Nah, jadi saya niat maju itu karena ada yang mau saya perbuat, termasuk kalau kembali lagi waktu kita sekolah. Apalagi saya dulu dari basis saya keuangan sekolah saya dulu, makanya BCKN saya masuk kerja dulu, terus dilanjutkan ekonomi, bahwa katanya dari rakyat untuk rakyat, ya kan? Ya. Jadi uang yang kita kelola dalam pemerintahan kan dari rakyat. Ya. Harusnya yang kita buat juga ya untuk rakyat dong. Ya. Jangan hanya pemikiran kita orang pemerintah. Ya, baik. Karena kalau apa yang saya akan perbuat, saya harus lakukan orang pemerintah, terus saya perbuat,
walaupun maafnya ada wakil kita di DPR, wakil rakyat. Jadi kadang-kadang, apalagi mohon maaf itu hanya perwakilan, apakah ia sudah terpenuhi semua keinginan warga masyarakat? Makanya kadang-kadang timbul berontak, demo ini tidak terpenuhi, macam-macam Pak. Nah ini yang saya membuat obsesi saya ingin maju bahwa saya untuk kebutuhan rakyat. Iya. Pak, biasanya Cuma Pak. permasalahan tadi dulu Pak. Iya. Kenapa jangan dulu wakil saat itu? Itu ya. Ya kan? Karena pimpinan kan wali kota atau Iya. bupatinya. Saya lihat kan dua Pak. Saya mau masuk metro dulu, saya masih Lampung Tengah. Kali pecah, saya masuk Lampung Tengah. 99 kan pecah. Oh, iya. Lampung Tengah jadi 3. Metro jadi kota, Lampung Timur jadi Lampung Timur, Lampung Tengahnya pindah ke Gunung Sugi. Saya ikut Lampung Tengah. Ya. Ya. Nah, jadi ketika itu bahkan ke depannya itu karena istilah ada bupati dan wakil, ada wali kota dan wakil. Saya berhitung, Pak. Ya inilah karena bedanya karena saya orang keuangan ini biasa hitung-hitungan. Modalnya, maksud modalnya juga. Ya kita hitung, Pak. Karena saya alhamdulillah juga ketika kita mau maju, mudah-mudahan kalau seorang saya ngomong ini supaya untuk mudah-mudahan ada manfaat untuk semua deh. Iya, itu semuanya. Jadi kalau maju tuh kalau bisa tuh jangan maju ancam kromo. Ya. Sama aja kalau mau perang kita ancam kromo tidak memperhitungkan segala sesuatu mungkin mati konyol nanti. Pak. Iya, betul. Saya karena ada yang saya mau perbuat. Kalau saya maju nomor 1 saat itu 2005 itu Pak, yang wali kotanya Pak Moses. Ya. Ya dia bukanya 99 kan wali kota Moses. Ya. Jadi wakilnya Pak Lukman. Ketua DPR-nya Pak Trilokowo. Pak Trilokowo. Saya lihat nuansanya 3 nih mau maju wali kota semua. Jadi siapa yang lain, bukan saya nggak memperhatikan yang lain ya. Yang terkuat. Ya artinya kata, ya bukan terkuat gimana Pak? Mereka masih kuasa menurut pandangan saya. Ya contoh saya wakil. Yang saya bahkan saya bilangin tadi, waktu 6 jagung lihat, yang lain nggak diundang tuh, kalau saya diundang. Bedanya lagi ada. Saya mungkin jalan tengah malam, orang ketemu, Pak Johan wakil. Oh iya. Kalau Bapak jalan tengah malam mungkin boleh ngomongkan. Makanya saya nggak mau jalan tengah malam, Pak. Makanya kalau bahkan kawan pers juga media mengatakan incumbent bahkan diuntungkan. Iya. Cuman kita diuntungkan juga ambil positifnya, Pak. 60% lah. Jangan negatifnya kita ambil, Pak. Ya, saya nggak mau ngeliat itu. Jadi saya akhirnya saya hitung-hitungannya. Kalau saya nomor 1, saya kan berarti berlawan dengan mereka. Saya mengukur badan saya. Terus karena toh saya juga maju nih karena memang ada yang saya mau perkuat. Makanya saya coba. Kalau gitu yang baiknya ke depan saya nempel ke mereka. Saya hitung Pak, terus saja. Kalau saya dengan Pak Moses saat itu menguntungkan tidak? Dengan Pak Luman saya hitung menguntungkan tidak? Itu tadi. Saya ya pakai analisa juga Pak, bukan yang analisa politik Pak. Ya. Pak ini ke depannya Pak tadi, mohon maaf tentang rakyat tadi. Biasanya yang tentang rakyat ini kan fasilitas untuk mereka. Contohnya adalah pendidikan, kesehatan, kemudian di era modern ini kan hotspot, wifi. Nah kira-kira apa nanti Pak yang Bapak lakukan tentang kesehatan, pendidikan, dan teknologi untuk masyarakat Pak? Ya jadi gini Pak, memang kan saya bilang tadi dari rakyat itu rakyat ya. Karena kita berbuat berarti untuk rakyat. Benar. Itu yang katanya bahasanya penyerapan aspirasi masyarakat. Oh iya. Jaringan asmara. Atau kalau sekarang hasil dari reses, hasil dari kami musrenbang. Yang perlu saya lihat ke depan, kalau menurut saya, udah betul belum jalan musrenbang selama ini? Oh, iya. Jangan-jangan hanya maunya Pak Lurah. Jangan-jangan hanya maunya Pak Camat. Jadi menurut saya, pemimpin pun perlu Pak turun. Perlu pun lihat, walaupun kita nggak bisa semuanya ini, kita harus percayakan mereka. Tapi, ya. Jadi itu kan pandangan Bapak, maunya pendidikan, maunya ini. Saya perlu melihat ini loh. Kalau saya udah ngelihat metro Pak, tapi nggak perlu saya buka sini deh ya. Kasih apa ya? Yang pasti bukan, yang pasti itu. Pertama tadi infrastruktur Pak, itu yang perlu kita perhatikan. Karena itu sangat-sangat dominan. Karena siapapun pakai kendaraan apapun dia akan lewat itu, bahkan sepeda pun kalau jalannya jelek dia akhirnya susah.
Yang mobil bagus pun ketika jalannya jelek pasti dia merasa yakin. Apalagi kalau dia sampai mau ngangkat hasil bumi. Ingat Pak, Metro ini juga banyak hasil buminya, arti kata dari sayur-sayuran, dari bahkan umum industri kita mau bawa. Kalau jalannya seperti itu, Jadi infrastruktur juga utama. Itu peran utama sama saya. Memang kalau bicara SDM, kita Metro pun selama ini saya dengan zaman Pak Roman, bahkan dengan Pak Madi pada saat itu membahas istilah kota pendidikan. Baik Tribuners, sementara kita break dulu. Menarik ini ngobrol bareng dengan Pak Johan. Nantinya kita akan tanya yang lebih detail, yang lebih spesifik ini tentang niat Pak Johan untuk maju ke Pilkada Desember 2020. Dan kawan-kawan Tribuners, obrolan dengan Pak Johan ini adalah obrolan yang pertama Pilkada 2020 di Lampung, Tribun TV Lampung. Demikian. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang Tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Baik, terima kasih Pak Johan, kita kembali lagi. Nah, kita mengarah ke bagaimana Pak persiapan Pilkada Desember 2020, terutama dukungan politik, dukungan masyarakat. Apa nih upaya-upaya dari Pak Johan? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara persiapan, saya rasa ya namanya persiapan kita tuh kalau mau siap-siap tuh kayak mau ini enggak juga. Ya. Apalagi kalau saya dengan majunya 2020 ini, saya udah maju ke 4 kali nih. 4 kali Pak ya? Jadi karena 2005 saya wakil dengan Pak Luman itu maju, kalau menang. 2010 saya maju wali kota, saya kalah. 2015 kemarin ini jadinya sekarang ini dengan Pak Barin. Terus kalau ke depannya otomatis saya udah keempat kali. Jadi persiapan, kalau dibilang persiapan Pak, yaitu tadi, pertama siapkan badan kita sehat dulu. Wah, luar biasa. Ya. Ya kalau nggak sehat Pak, jadi apa juga nggak ada gunanya nantinya. Iya, betul. Ya kan? Biasanya partai politik dulu Pak, ini Iya, badan sehat dulu kalau Pak. badan sehat dulu Pak. Ya. Walaupun partai banyak ngusung-ngusung saya, kalau nggak sehat, Iya, iya. pikiran saya ngeblank. Nah ini. Benar, Pak. Jadi ketika kita sehat, insya Allah meridhoi saya jadi. Itu pertama. Ya. Terus kedua, apa sih maju itu katanya? Dalam maju itu kan katanya bahasa kalau selama ini katanya ada perahu, ya kan? Ya, Harus ada perahunya. ada perahunya. Nah, alhamdulillah Pak, kalau 3 kali saya berangkat dari PNS, kalau sekarang alhamdulillah ini 3 ini perahu kami Demokrat. Demokrat. Ya, Sudah cukup Pak itu? iya Demokrat ini 3 kursi. Oh, deh. Nah, sedangkan kan sekarang kan 20% dari jumlah DPR, Iya. ya kan? Nah, itu juga di DPR kan ada 25, jadi kita harus 5. Harus nih. Ya, persentase ini mata pilihnya sih bisa aja, tapi yang pasti 5 ini dulu. Otomatis kan saya masih kurang 2. Masih kurang 2. Ya, ini Sudah ada penjajakan ke partai-partai lain? waduh, kalau bukan penjajakan lagi Pak, sudah kita coba masukin. Iya. Walaupun tidak semua, karena saya juga gini Pak, contoh kalau mau masuk ke satu tempat, kalau yang punya juga mau pakai, ngapain saya masuk? Iya, iya. Ya kan itu. Iya Pak, iya. Yang ada peluang dong saya masukin Iya, ya. benar, benar. Ya alhamdulillah selama ini saya jalani. Bahkan sampai hari ini semua udah saya jajaki. Yang belum bisa menentukan, kalau nggak salah PDI kalau udah menentukan ya mereka pada ini, dan mereka sudah ada juga memang pasangannya. Terus yang lain kayaknya ada belum ini. Iya. Baik dari Golkar, PKS, Demokrat sendiri, terus PAN, PKB. Walaupun Golkar sekarang udah utuh.
Artinya mereka bisa dengan tanpa koalisi. Ya. Ya, tapi yang namanya kita bicara politik termasuk ini, ya tetap kita ngadakan komunikasi. Ya. Ya. Apalagi bahasanya politik ini kan sama-sama kita dengar. Kadang-kadang pagi, sorenya beda. Ya, Yang pasti kalau percaya saya ada Pak. Ketika ini surat. dari BPUK Pak ya. Walaupun itu pernah terjadi Pak di 2010, saya buka aja. 2010 ada salah satu partai yang memberikan kepada saya. Begitu udah mau masuk ke pendaftaran, partai yang ngeluarin lagi untuk kandidat lain. Yang sana yang mana sampai saya bilang? Politik ini. Ya. Ya. Ya walaupun tidak mengurangi istilahnya saya karena saat itu saya 9 partai, tapi satu ada ini. Balelo. Ya udahlah, tapi nggak usah itu artinya Ya, kalau siap, saya itu. Ya. Pak, bagaimana tentang keluarga? Mereka merestui Bapak maju lagi atau seperti apa? Oh, alhamdulillah Pak. Karena saya punya prinsip, bahkan mudah-mudahan kita semua prinsip Pak. Setiap saya mau berangkat dari rumah harus saya pamit dengan orang rumah dulu. Berangkat itu tadi, berangkat untuk kerja, berangkat untuk nyalon, berangkat apapun. Ya. Jadi itu kisah bahkan di 2005, 2004 itu karena apalagi saya kumpul, walaupun anak saya pada saat itu ada yang SD, SMP, saya jangan istri saya niat ke depan saya begini-gini. Sebentar dulu setuju saya bilang ini. Ya. Karena saya ketika nginjak dunia itu, contoh saya bilang gampang-gampangnya nih, walaupun duit dari kantor mungkinnya ada, mungkin nggak nyampe lorak nih, gue bilang gitu. Ya karena mungkin apa? Saya kegiatan saya. Terus ada lagi, saya jalan mungkin kalau bawa mobil, saya bilang dari Gunung Sugi lancar dari sendiri, ini ada orang nebeng, masa gue tolak? Mengerugikan saya dong. Ya. Sepanjang dia untuk naik, untuk bagus, itu dia untuk saya ini pasti ada. Saya izin mereka, saya nggak mau saya keluar atau maju temu ribut. Apalagi kalau kata Pak Kiai ini Pak, Ya. kalau nggak ada ridho dari istri nggak bisa. Betul lah. Termasuk suami setia Pak. Oh Ya? iya dong. Si istri pun gitu loh, kalau nggak ada ridho dari kita suami. Ya. Tadi Bapak bilang sebelum persiapan partai politik adalah Fisik. fisik. Ya, sehat ya. Nah, bagaimana Bapak menjaga fisik, olahraga, bagaimana, kemudian makanannya bagaimana Pak? Coba. Jadi itu gini Pak, kita kan katanya bicara disiplin. Ya. Hidup ini kan harus disiplin. Oh, disiplin. Jadi kalau kita disiplin diri, maksudnya baik dari jam tidur kita, bangunnya kita, kegiatan kita. Ya. Kalau itu kontinu tidak berubah, Pak. Itu yang sudah saya rasakan dengan pengalaman saya. Contoh saya juga tadinya badan saya itu sampai 103, saya nurunin badan ini. Ini kan sekarang 81, 82. Dengan apa Pak diet? Ini Saya tirunya. Ya, saya kebetulan saat itu Pak Rido ada dokternya, terus saya konsultasikan, terus diberikan program itu. Saya pernah menjalankan program turun badan itu 3 bulan. 3 bulan. Langsung turun 20 kilo. Nah, sejak itu saya sekarang tidak ada pantang, tidak ada ini. Kalau hanya nurunin gemuk Pak, berhenti minyak Pak. Berarti minyak Pak ya? Goreng-gorengan tadi. Ya semua lah pokoknya minyak itu, ya kan? Nah, itu jadi kalau makan nasi makan Pak 3 kali Pak. Cuman ada takarannya. Nah, itu jadi sekarang jaga stabil. Bagaimana? Ya itu tadi kita harus disiplin. Kalau udah kebiasaan makannya jam 6, sarapan jam 6, termasuk olahraga Pak. Kalau Bapak juga udah biasa jalan atau udah biasa olahraga, coba seminggu nggak olahraga, bukan malah enak loh, kadang-kadang malah sakit. Sakit. Makanya kembali juga itu tadi, bisa tuh karena biasa. Ya. Yang merasakan kita, Ya. termasuk makan terlalu banyak terus senang, Cenuk ya. makan ini jadi sakit, nggak usah dong. Terlibat tuh Bapak tadi kan, makan terus ini saya ini, berarti harus kita koreksi makan hari ini apa yang saya makan. Ya. Baik. Baik Tribuners, kita break lagi. Nanti kita lanjutkan lagi. Obrolan dengan Pak Johan semakin menarik. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di
di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang Tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Makasih berkenaan dengan sosok pribadi Pak Johan yang hari ini selaku Wakil Wali Kota dan juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat. Menurut kami, khususnya saya selaku Setaris dan ada kawan-kawan dari fraksi Partai Demokrat, sosoknya sosok yang memang mengayomi, dan kami tidak pernah melihat bahwa Pak Johan ada batasan antara pimpinan selaku ketua pimpinan kami dan anak buah. Tapi beliau selalu terbuka untuk menerima masukan, bahkan juga sering melakukan sharing, musyawarah ketika mengambil sebuah keputusan kebijakan yang kita simpulkan secara bersama-sama. Itu yang membuat kami berkeyakinan hari ini dengan kemampuan, modal, pengalaman yang memang dari proses paling bawah, dari PNS, wakil wali kota 2 kali, dan hari ini berniat untuk bisa maju, insya Allah dengan modal beliau yang dipunya, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita ini akan segera terwujud. Johan, kita lanjutkan lagi. Pak Johan, selama ini Bapak sebagai Wakil Wali Kota Metro, kita semua, masyarakat dan media melihat tidak seperti kota-kota yang lain. Biasanya kota-kota yang lain begitu dilantik, wali kota sama wakil ini bentrok. Nah, Bapak tadi cerita bahwa bisa menempatkan diri dan selalu menjadi subkoordinasi dari wali kota. Nah, bagaimana ceritanya Pak itu Pak dengan Pak? Terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf apabila saya nanti jangan sampai ada kesan seolah-olah saya menggurui. Ya. Atau wis soknya Pak Johan, saya nggak mau. Ya. Tapi ini yang saya jalani sebetulnya. Yang saya jalani bahwa setiap saya kerja, posisi saya di mana, saya harus mengerti dulu saya sebagai apa. Dulu saya sebagai kabak keuangan, saya makanya dulu bahkan ini saya supaya nyontohkan ya, bukan jadi hanya wakil. Tahun 91 Pak, saya ditawarkan dulu masuk ke Lampung Tengah jadi kabak keuangan. Saya di biro keuangan dulu hanya Subak. Saat itu saya tolak, karena saat itu bupatinya masih Suardi Ramli, sekdanya Arne Tamrin. Suardi Ramli paman saya. Arne Tamrin bisa katakan masih kakak saya. Jadi sampai saya bilang kalau gua jadi kabak keuangannya, waduh susah saya nanti ini kan. Karena kabak keuangan juga saya punya peran Pak. Nanti jangan nanti pemimpin ngomong, gua nggak bisa ngomong enggak. Nah, itu jadi itu contoh. Nah ketika saya jadi wakil, saya harus tahu tempat Pak. Saya sebagai wakil itu apa sih Pak? Jadi termasuk saya udah pelajari juga. Kalau ada kesan kata orang tuh jadi awak kalau sikil itu juga salah Pak. Sama aja suami istri. Kalau saya ngeliat terus terang aja Pak ya, pemimpin suatu daerah yang namanya sekarang ada nomor 1, nomor 2 itu seperti rumah tangga. Kalau rumah tangganya Pak Hadi di rumah kan, nggak ada Pak Hadi siapa? Istri dong. Bu Hadi ya. Nah jadi itu kan jelas. Termasuk Pak Hadi juga sebetulnya ketika mengambil suatu keputusan, gitu juga wali kota, ya diajak ngomong dong warganya. Terus istri mungkin juga ada pemikiran, dan saya selalu punya pemikiran, saya sampaikan. Nah jadi saya ngelihat kalau ada daerah lain katanya ada komplain, ini berarti maksudnya mohon maaf ya itu tadi jangan saya yang gurui Pak. Walaupun saya sebagai manusia biasa ada sih masalah puas tidak puas. Ya. Apalagi saya sebelumnya adalah PNS Pak.
Jadi PNS saya punya atasan, ada bupati itu dulu nama Andi Ahmad sama Samsi Ahmad. Saya kan anak buah. Ya. Saya nggak mau Pak di situ saya, karena ketika pernah saya ngalamin yang ngadepinnya, mereka ini agak selisih. Jadi selisih kata orang, ketika saya ngadep Andi Ahmad selalu ngomong sama saya, Han, lu udah deket sama Pak Samsi ya? Oh, Pak Andi Ahmad nggak ada karena mungkin jalan lagi di ibu kota. iya. Panggil Pak Samsi. Han, jangan terlalu dekat sama sana. Dan itu bukan kerok ini kalau mereka seperti gini. Nah saya nggak mau Pak, pegawai saya, apalagi warga masyarakat sampai seolah-olah sampai terus terang aja Pak ya. Contoh karena ketika kalau tahunnya nggak ada yang namanya safari Ramadan, kan kadang-kadang harus dibaik. Saya nggak mau itu kesannya. Yang ikut saya, itu orang Pak Johan. Oh, iya. Bahkan jalan pun Pak, terus terang aja ketika kegiatan bareng sama Pak Wali, saya bahkan naik mobil beliau. Saya mau ada kesannya ini Kompak. suami istri ini Pak. Iya. Ya kalau masih ada selisih wajar Pak, tapi itu juga di dalam ruangan aja deh. Nggak perlu sampai Begitu keluar selesai gitu. ya kan manusia Pak, kalau gua terus dia udah nggak ada ini bohong Pak, nanti menafik saya kan. Baik, itu tadi perbincangan kita Tribuners dengan Pak Johan, Wakil Wali Kota Metro yang berniat maju lagi di Pilkada Desember 2020. Terima kasih Pak Johan waktunya. Ya, jadi saya juga terima kasih. Bahkan sebelum itu juga bisa Bapak kalau menanyai masalah partai yang pasti jelasnya seperti apa mereka. Ya. Yang pasti saya mohon doa restunya semuanya. Ya. Itu tadi. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa restu kawan-kawan semua, bahkan masyarakat layak damai, saya bisa memenuhi harapan mereka. Amin, amin, Ya kan? amin, amin, amin. Ya artinya kata, tapi juga kembalikan ketika apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Baik, Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini.